Shalom Bapak Ibu yang selalu diberkati Tuhan. Kita percaya mengawali ibadah minggu di tahun yang baru ini, kita tetap menaruh pengharapan kita pada Kristus. Sebab kita yakin dan kita percaya Yesus Kristus sumber pengharapan bagi kita sekalian. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan memuji menyembah Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa,
bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan ibadah ini boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Biar hanya Tuhan, hanya nama Yesus diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita sebab Allah sudah melimpahkan di dalam kehidupan saudara dan saya kasih-Nya yang luar biasa. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, selamanya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dan kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. La 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 la. Kehidupanku. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Amin. Kita percaya Allah hadir tengah-tengah kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitab mencatat kasih Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita wajib bersyukur buat setiap karya Tuhan dalam hidup kita.
Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari kita katakan buat segala hal. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Siara
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jikalau pada awal tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan, kembali kami dapat beribadah kepada Engkau. Ini karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidupan kami. Kami bersyukur untuk tahun 2020 yang berlalu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir. Saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, bekal bagi kami untuk memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kalau masih ada kuasa kegelapan akan mengganggu, kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, saat ini kita beribadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus akan melawat kita semua. Pertama saya mengucapkan bersyukur kepada Tuhan. Juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Beliau saat ini masih berada di Surabaya. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah memasuki tahun 2021, tahun yang baru ini. Puji nama Tuhan, jikalau kita bisa melewati tahun 2020 yang penuh tantangan, yang penuh kesukaran. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena perbuatan yang ajaib dari Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai, sudah menolong kita di tahun 2020. Kita harus percaya bahwa di tahun 2021 Tuhan akan tetap menyertai kita, tetap akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan menjadi bekal bagi kita untuk memasuki tahun 2021. Puji nama Tuhan, saya akan bagikan berkat firman Tuhan yaitu tentang menghadapi badai. Sekali lagi, menghadapi badai. Setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami badai dalam kehidupannya, yaitu tantangan, persoalan, kesukaran. Baik itu tantangan kesukaran dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam kesehatan. Puji nama Tuhan. Dan di tahun 2020 sampai saat ini seluruh dunia mengalami badai yang besar. Itu wabah virus COVID-19. Dan di negara kita sudah banyak korban yang berjatuhan. Ya, sekitar 22.000. Bahkan di seluruh dunia ada 1,82 juta, bahkan tenaga medis pun menjadi korban. Badai atau wabah virus corona ini menyebabkan banyak kegoncangan di segala bidang. Baik itu dalam bidang ekonomi, kita melihat perekonomian negara-negara menjadi merosot, bahkan menjadi minus. Banyak perusahaan menjadi bangkrut, banyak karyawan yang di PHK. Juga kegoncangan dalam bidang pendidikan. Sekarang pendidikan harus online, tidak bisa tatap muka. Juga kegoncangan dalam bidang kesehatan. Tenaga medis mulai kewalahan untuk merawat pasien-pasien dari penyakit ini. Bahkan juga kegoncangan dalam bidang kerohanian. Ibadah-ibadah harus dengan online. Puji nama Tuhan. Kegoncangan ini menyebabkan banyak orang dunia yang menjadi takut, stres, putus asa. Saya mendengar ada satu kasus seorang pria di India. Dia bekerja di luar kota. Anak dan istrinya berada di rumah. Dan saat dia bekerja, tiba-tiba dia mengalami batuk, pilek. Dia merasa, dia berpikir, wah saya pasti kena virus ini. Bagaimana nanti kalau saya pulang ke rumah akan menulari istri saya, anak saya akan jadi korban.
Lalu dia mengambil keputusan, dia gantung diri, dia bunuh diri. Kemudian setelah mayatnya diotopsi, diperiksa, ternyata hanya flu biasa. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Bahkan ada seorang pasien yang kena virus ini. Dia diisolasi, dirawat di satu rumah sakit di lantai 4. Dia juga merasa stres, putus asa. Dia merasa bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan lagi. Lalu akhirnya dia lompat dari lantai 6. Akhirnya dia meninggal, dia bunuh diri. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi takut, stres, putus asa menghadapi badai kehidupan ini. Lalu bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, supaya kita bisa kuat, bisa menang menghadapi badai dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu kita harus hidup berakar di dalam Tuhan Yesus. Saya bacakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Bagaimana caranya kita sebagai umat Tuhan supaya kuat dan menang menghadapi badai dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu kita harus hidup berakar di dalam Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah sama dengan firman Tuhan. Jadi hidup kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Kita harus banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita banyak membaca dan mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan membuat iman kita kuat menghadapi segala badai dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mendengar berita-berita dari dunia ini, ya, misalnya berita tentang virus COVID-19, ya, kejahatan meningkat, adanya kerusuhan, ekonomi menjadi sepi. Akhirnya kita menjadi takut, menjadi khawatir, stres. Tetapi kita harus banyak mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman kita. Sehingga kita kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Saya berikan contoh seperti pohon kurma, Bapak Ibu Saudara, ya. Pohon kurma ini tumbuh di daerah padang gurun. Pohon kurma ini selalu menerima tantangan. Di padang gurun itu terjadi cuaca yang ekstrim. Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas. Dan seringkali terjadi angin, badai, pasir. Tetapi pohon kurma ini dengan kuat tetap berdiri. Apa rahasianya Bapak Ibu Saudara? Pohon kurma ini waktu mulai ditanam berupa benih. Ya. Itu padang gurun, tanah di padang pasir itu dilubangi, kemudian benih ini ditaruh ke dalamnya, kemudian ditutup dengan tanah, lalu di atasnya ditaruh satu batu yang agak besar, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu benih ini mulai tumbuh, dia tidak bisa tumbuh ke atas. Jadi dia tumbuh ke bawah, akarnya tumbuh ke bawah terus, ke bawah akarnya, sehingga akarnya makin kuat. Setelah beberapa hari kemudian, batu itu diangkat. Akhirnya pohon kurma ini bisa tumbuh ke atas. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya pohon kurma ini tahan terhadap segala tantangan dalam kehidupannya. Demikian juga kalau kita mau hidup berakar dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan kuat menghadapi tantangan apapun juga. Selain itu, kalau kita banyak mendengar dan mengerti firman Tuhan, maka kita mengerti ada rencana Tuhan di balik segala badai, di balik segala tantangan persoalan dalam kehidupan kita. Saya bacakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan.
Kalau kita banyak mendengar dan kita banyak mengerti firman Tuhan, kita mengerti bahwa di balik segala badai dalam kehidupan kita, di balik segala persoalan, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seorang ibu penjual tempe, seorang anak Tuhan, dia biasa membuat tempe setiap hari. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi tempe itu akan dijual ke pasar. Satu kali dia membuat tempe dan besoknya akan dijual ke pasar. Dia terkejut melihat tempenya ternyata tidak jadi, Bapak Ibu Saudara. Lalu akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Dia jamah tempe itu. Dia jamah tempe itu. Kemudian dia berdoa, dalam nama Yesus tempe ini akan jadi. Sebab akan saya jual ke pasar. Lalu dia kemudian berangkat ke pasar. Dan sewaktu tiba di pasar, dia intip kembali, dia lihat tempenya. Ternyata belum jadi juga. Lalu dia berdoa lagi, dia jamah tempe itu. Dia lihat lagi, ternyata belum jadi. Sampai siang hari, teman-teman penjual tempe yang lain, tempenya sudah habis, laku terjual. Dia belum terjual tempenya. Tapi dia terus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan waktu sudah siang, tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada penjual tempe ini. Lalu dia menanyakan, apakah ada tempe yang belum matang? Sebab saya mau mengirim tempe kepada anak saya yang ada di Jogja. Lalu ibu ini mengatakan, iya justru tempe saya ini belum matang. Lalu ibu yang membeli tempe itu memborong semua tempenya. Sehingga tempenya bisa laku terjual semua. Ibu ini merasa, ibu penjual tempe ini merasa bersyukur kepada Tuhan. Dia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Demikian juga kalau hidup kita mengalami tantangan persoalan. Jangan kita kecewa. Jangan kita putus asa. Kita percaya ada rencana Tuhan di balik persoalan tantangan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Saya bacakan lagi dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Puji nama Tuhan. Orang yang banyak mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu, maka imannya akan menjadi kuat. Jika saat dia menghadapi badai dalam kehidupannya, dia akan menjadi seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Waktu rumah itu kena hujan, kena angin, kena banjir, rumah itu tetap kokoh. Demikian juga iman kita akan tetap kuat, tidak goyah. Kalau kita mau mendengar dan mentaati firman Tuhan. Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar kita belajar untuk mentaatinya. Maka itu akan membuat iman kita bertumbuh, makin lama makin kuat. Jika kita boleh tahan dan kuat menghadapi segala badai dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Caranya supaya kita kuat menghadapi segala badai. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita kuat dan menang menghadapi badai kehidupan kita. Yaitu kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Nya. Saya bacakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Ini cara yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Supaya kita kuat dan menang menghadapi badai hidup, yaitu kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Nya. Apa artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yaitu orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Suka bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Maka orang itu akan selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai, ada kekuatan yang baru.
maka orang itu akan menjadi seperti Raja Wali. Puji nama Tuhan. Kita tahu Raja Wali saat dia diterpa badai, angin yang keras, justru dia mengembangkan sayapnya. Dia pakai dorongan dari angin yang keras itu untuk mendorong sayapnya, untuk dia terbang makin tinggi, mengatasi segala badai. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka ada kekuatan yang baru. Maka Tuhan akan memberikan sukacita damai, sehingga kita boleh menang, mengatasi segala badai dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua, cara yang kedua, supaya kita menghadapi, kuat menang menghadapi badai hidup. Cara yang ketiga, yaitu kita harus hidup selalu mengandalkan Tuhan. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Maka kita tidak akan takut, tidak akan khawatir menghadapi segala badai. Bahkan sini Tuhan berjanji kita akan mengalami kemenangan. Luar biasa. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Mungkin kita berpikir, Pak Pendeta, saya ini pengalaman. Saya sudah jadi anak Tuhan puluhan tahun. Saya pengalaman menghadapi segala tantangan persoalan. Pasti akan gagal. Karena kemampuan manusia yang terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka kekuatannya itu tidak terbatas. Saya berikan contoh seperti murid-murid ya. Dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saat itu murid-murid ya, bersama dengan Tuhan Yesus naik satu perahu. Mereka berlayar di Danau Galilea. Waktu sampai di tengah, tiba-tiba mereka kena angin ribut, badai yang keras. Saat itu Tuhan Yesus tertidur dalam perahu, ya mungkin karena capek dalam pelayanan. Saat mereka menghadapi badai, angin ribut yang keras, murid-murid Tuhan Yesus karena mereka menganggap mereka sebagai nelayan yang berpengalaman, mereka berusaha dengan keras, mendayung, berusaha untuk mengatasi angin ribut itu, badai itu. Tetapi mereka gagal. Mereka jadi putus asa. Akhirnya mereka baru teringat ada Tuhan Yesus yang sedang tidur dalam perahu mereka. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah kami. Kami akan binasa. Lalu Tuhan Yesus bangun. Mengapa engkau takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu Tuhan Yesus berkata, menghardik angin dan danau itu. Diamlah. Maka dan angin itu menjadi reda kembali. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tidak lupa. Ada Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang ajaib dalam perahu kehidupan kita. Saat kita menghadapi badai, tantangan persoalan dalam kehidupan kita. Biar kita berseru kepada Tuhan Yesus. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan. Maka kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut, khawatir menghadapi badai dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah saat kita memasuki, melangkah di tahun 2021 ini. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin kita menghadapi badai kehidupan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin dalam kesehatan. Seperti ancaman penyakit ini. Kita harus hidup berakar dalam firman Tuhan. Banyak mendengar dan mentaati firman Tuhan.
maka iman kita akan jadi kuat. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Dan kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Maka pasti kita akan tetap kuat dan menang menghadapi segala badai di tahun 2021. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi bekal bagi kita untuk melangkah di tahun yang baru, di tahun 2021. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita siapkan roti dan anggur, kita akan nyanyikan pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak dapat melangkah sendiri di tahun 2021 Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan untuk selalu memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Ajar kami selalu hidup bersandar kepada Engkau Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ajar kami selalu hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Pasti kami akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan hidup berkemenangan bersama Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Kami percaya Tuhan, roti ini adalah tubuh-Mu, anggur ini adalah darah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, dan Engkau menguduskan, melayakkan setiap kami, hamba-hamba-Mu, juga setiap umat-Mu dimanapun berada, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Jikalau ada Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, biar Engkau ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bereskan mungkin dengan suami, istri, anak, orang tua, biar kita saling mengampuni satu sama lain, supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat roti adalah tubuh Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan yaitu darah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan darah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Sebab Engkau sebagai imam besar melayani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah yang pertama di awal tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk melangkah di tahun 2021 Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu memegang kami dan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin saat ini Tuhan, di antara umat-Mu yang mengalami badai dalam kehidupannya, Tuhan, oh haleluya, mungkin badai dalam keluarga, Tuhan, biar Engkau tolong saat ini Tuhan, mungkin mengalami badai persoalan, Tuhan, juga badai dalam kesehatannya, sakit penyakit, Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, biar Engkau yang menjamah Tuhan, memberikan pertolongan, yang dalam persoalan Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Mungkin Tuhan persoalan dalam keluarga, Engkau juga akan memberikan jalan keluar Tuhan. Mungkin Tuhan yang sakit Tuhan, apapun menjadi sakit penyakitnya saat ini Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang melawat setiap umat-Mu yang dimanapun berada Tuhan. Engkau juga memberkati dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu Tuhan. Memberkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Dan apa yang diberikan persembahan kepada Engkau yang membalas dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya Engkau sudah hadir dalam ibadah kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dari awal puji-pujian sampai pemberitaan firman-Mu sampai perjamuan kudus Tuhan. Pada akhirnya
Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu juga. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.